gitu. Oke, jadi kalau menurut aku ya Mr. Blind ya, karena ini kan juga masalahnya bukan masalah eh, baru hari ini, baru 1 minggu, bukan 1 bulan, ini udah tahunan ya. Betul. Apalagi ini kan asal muasal kalau kita melihat histori di belakang ya. Ini asal muasal ini kan sebenarnya DRL yang melakukan review pertama lah gitu ya pada zamannya dulu gitu. Karena DRL ini adalah salah satu duta review dulunya. Dulu kalau nggak salah dia mereview produk-produk, salah satu produk Helwa, kemudian DRW Skincare, di mana DRW Skincare itu adalah sejawatnya kami juga gitu. Dulu tuh ya, pada zaman dulu kalau nggak salah di tahun 2016 atau 2017 itu sudah dilakukan oleh DRL. Nah, pada saat itu kalau kita ngeliat sejarah dulu ya, aku sempat menghubungi DRL lewat DM. Aku sampaikan sama seperti kayak Doktim juga. Saya sampaikan dari DM Instagram, uh, izin gitu lah, izin nih bang gitu ya. Salam sejawat. Untuk review begini sepertinya kita nggak elok nih bang. Nah, aku tunjukin itu dulu secara etik. Ada kan kami ada kan kami buku kode etik kami sebagai profesi dokter pada zaman dulu 2016 itu masih berlaku lah MKDKI dulu. Belum saat ini kan MDP karena undang-undangnya sudah undang-undang kesehatan yang terbaru. Nah kalau dulu itu kan masih undang-undang kesehatan yang lama. Sehingga aku kasih tahu nih bang seperti ini bang seperti ini. Nah akhirnya DRL tuh juga tidak apa ya denial lah untuk oh tidak ya saya nggak tahu ternyata apakah ada visi misi lain di belakang itu atau bagaimana ya udah di situ aku stop. Akhirnya dia berkelahi dengan Kartika Putri lah saat itu. Nah sampai Ya Kartika Putri betul. seperti apa kita semua tahulah sejarah itu. Nah akhirnya sekarang ada lawan nih muncul DRL kedua kan gitu kan. Lahir baru lah lahir lagi nih DRL kedua nih yang seperti ini sehingga apa ya aku bilang kalau secara etik apalagi ini adalah seorang dokter ya kita sama-sama dokter nih ya itu udah pasti salah ya udah melanggar etik gitu loh karena berkali-kali aku sudah sampaikan bolak-balik dari tahun ke tahun bahwasannya mereview itu tidak boleh sudah ada aturan di dalam BPOM itu sudah ada jadi kita tidak boleh tapi balik-balik lagi tetap juga dilakukan sampai ujung mereview ini seolah-olah ini adalah orang yang paling ilmiah orang yang paling regulator orang yang paling mengerti tentang formulasi kan begitu nih sekarang Mr. Blind. Iya, iya. Apalagi dengan embel-embel nama di depan dokter kan begitu. Kalau nama dokter ini Mr. Blind pasti ingat lah. Aku udah pernah bilang ya. Dokter bilang air putih itu obat. Sorry keputus ya. Oke. Nah, jadi kalau udah profesinya dokter, eh, dokter tuh ngomong air putih itu adalah obat, masyarakat percaya Mr. Blind. Betul. Begitu. Nah, artinya kalau aku ya berpendapat ini balik ke personal lagi, bukan masalah dokter-dokteran lagi nih sekarang Mr. Blind. Karena selayaknya dokter gak akan melakukan hal ini. Dah itulah, itu intinya ya Mr. Blind ya. Kalau dia Oke. tidak ada, kalau dia tidak ada visi di belakangnya, aku yakin dia punya nurani. Baliklah ke dalam kerja dia, tugas dan tanggung jawab seorang dokter itu adalah mempromosikan kesehatan, mengobati yang sakit, menerima pasien, mengedukasi kesehatan yang benar. Kan begitu. Bukan menonjolkan bisnisnya aku lebih bagus, aku lebih oke, sehingga kau go out. Nah, ini kan sekarang begitu nih yang terjadi nih, Mr. Blind. Aku Betul. paling oke, aku paling baik, aku paling bagus gitu. Nah, jadi kita belum tahu memang visi dia di sana seperti apa. Kalau dulu memang ada isu ya. Isu ini juga kita nggak bisa benar atau tidak benarnya karena memang
hanya ucapan kata, kita nggak melihat faktanya gitu ya. Ada nih mafia skincare, yang mafia satu bilang ini mafianya, mafia ini bilang ini mafianya, si mafia ini bilang ini mafianya, kan begitu nih sekarang ya. Dokter bilang mafia skincare-nya adalah si ini yang dituduh mafia skincare mengatakan si dokternya mafianya. Nah ini bilang itu, semua akhirnya lingkungannya itu terus tuh, circle toksiknya itu makin pesat, makin tumbuh, berkembang, dan masyarakat kita juga ya tahu sendiri, sangat mendukung hal-hal yang huru hara itu sangat senang gitu loh kan. Begitu sih. Jadi kalau balik lagi ya, kalau kita bilang bagaimana sih sebenarnya mereka ini gitu ya. Kalau aku pribadi ya, layaknya seorang dokter tuh tidak melakukan hal ini. Begitu. Kalau aku ya, kalau mau review silakan review aja. Ini sudah BPOM, guys. Nah gitu. Komposisinya ini, terlepas itu benar atau tidak di dalam administrasi, itu tugas BPOM selaku regulator. Ya kan? Selaku dia regulasi. Karena mereka yang punya standar untuk pengecekan, mengevaluasi, melakukan apapun itu tentang produk yang memang notabene punya wewenang BPOM, ya dia yang bisa melakukan itu. Dan dia punya caranya, dia punya protapnya, punya SOP-nya, bukan kami. Oke. Begitu. Nah, jadi kalau kita bilang ini persaingan bisnis, aku nggak bisa bilang enggak, aku nggak bisa bilang iya. Kalau aku bilang enggak, nyatanya iya. Aku bilang iya, nyatanya enggak juga, gitu loh. Jadi bingung, aku pun bingung. Nah, justru itu dok. Justru karena kebingungan-kebingungan ini, ya, ini perlu kita luruskan. Karena pertama ya, yang selalu dijadikan alasan adalah masyarakat. Oke, yang selalu dijadikan alasan adalah demi masyarakat, ya kan? Nah, kembali lagi ya, kalau nanti terbukti bahwa produknya DRL, misalkan bermasalah, berbahaya dan lain sebagainya, biarkan dia mempertanggungjawabkan itu, kan begitu kan dok ya? Nah, itu kan udah pasti ya, konsekuensinya ada pada si DRL sendiri. Nah, cuman ketika misalkan ternyata motif demi masyarakat itu ditunggangi untuk persaingan bisnis yang tidak sehat, kan pada akhirnya akan menimbulkan apa namanya ya, masyarakat ini hanya jadi bemper, hanya jadi alat. Padahal sebenarnya masyarakat itu tidak mendapat keuntungan apa-apa dok. Oke, aku mau kasih contoh sederhananya begini. Ketika misalkan Dokter Andreas punya produk, aku punya produk, ya kan? Kita berusaha di bidang yang sama, oke? Nah, lalu kemudian produknya Dokter Andreas laku keras di pasaran. Siap, Kafit? Diundang lagi aja, Kafit. Nah, ketika misalkan Dokter Andreas punya produk, kemudian produk Dokter Andreas itu laku di pasaran, ya. Lalu aku sebagai kompetitor menjatuhkan produk Dokter Andreas untuk merebut pasarnya Dokter Andreas ya. Padahal secara spek barangku atau produkku belum tentu sebaik punya produk Dokter Andreas. Tapi karena aku berhasil menjatuhkan Dokter Andreas, maka pasar itu aku kuasai dengan produkku. Nah, dari sisi masyarakat terima keuntungan nggak? Enggak, karena kualitasnya sebenarnya nggak naik. Kualitas punyaku ini, barang produkku ini lebih rendah dari punya Dokter Andreas. Tapi karena kelicikanku, ku serang Dokter Andreas, sehingga Dokter Andreas jatuh. Artinya masyarakat nggak menerima manfaat apa-apa. Dari segi kualitas, produk itu nggak berkembang. Tapi kalau misalkan kebalikannya ya, aku membuat formula baru gitu ya, menaikkan kualitas produkku, kita bersaing secara sehat tanpa ada saling menjatuhkan atau mereview-review ini,
maka masyarakat akan menerima manfaatnya. Karena kompetisinya sehat, otomatis masing-masing brand owner akan meningkatkan kualitas produknya. Nah, itu yang sebenarnya seharusnya terjadi. Itu masyarakat yang menerima manfaat. Tapi kalau di saat ini, karena produknya Dr. Andreas sedang rame-ramenya, aku menjatuhkan Dr. Andreas dengan berbagai macam cara. Ini yang aku garis bawahi, Dok. Bahwa tidak ada persaingan yang sehat di sini. Persaingan tidak sehat namanya. Mengingat yang melaporkan adalah pemilik brand juga, pelaku usaha di bidang skincare juga. Ada apa ini di balik ini semua? Nah, mungkin Kak Fitri bisa mencerahkan. Coba Kak, aku pengen dengar pendapat Kak Fitri ini. Aku sih simple ya, Mr. Blind pendapatnya. Iri dengki aja kesuksesan orang lain gitu. Iri dengki aja. Tapi bagus juga nih meledak ya, diakhiri dengan saling lapor mungkin masyarakat ya. Aku ngomongnya to the point aja ya. Si Samira kan sebagai masyarakat katanya ngelaporin DRL. Kita disclaimer dulu ya, kita nggak ngebela DRL ya. Kita ngebela penegak hukum. Kalau penegak hukum sudah menjadikan tersangka, artinya ditemukan barang bukti dan bukti yang cukup untuk ditahan. Kita ngebela penegak hukum ya. Nah, begitu juga nih, ada masyarakat juga mau ngelaporin si Samira. Ya sudah, sama-sama aja. Jadi kita sama-sama bedah nih nanti kalau sampai ke persidangan. Cuman tadi saya sempat dengar tuh Dr. Andreas bilang memang diawali juga dulu itu yang pertama kali mereview kan DRL ya. Nah, mungkin si Samira juga terinspirasi gitu ya sama-sama. Makanya saya bilang ya 12-12 bukan 11-12 lagi kalau urusan ini ya, urusan pelanggaran kalau memang benar ya DRL ya. Kalau kita kan mirroring nih apa yang terjadi sekarang, Miss Gosip bisa beli produk ternyata NA-nya udah ditarik. Kita lihat bagaimana si Samira ini beberapa waktu lalu melaporkan juga si Lencir kalau nggak salah dengan NA katanya udah dibatalin tapi masih jualan kata dia kan, dia laporin juga di PMJ. Ya sama, sekarang kan dia yang pelakunya nih, begitu dilaporin juga ya harus diterima juga gitu sih. Betul. Nah, sekarang dengki aja. Berarti begini, kalau memang didasari pada iri dengki seperti pendapat Kak Fitri ya, kalau memang didasari iri dan dengki, kenapa harus masyarakat yang harus dijadikan bempernya? Betul. Kenapa itu harus masyarakat yang harus dijual namanya, gitu, atas nama. Nah, aku kan ingin menggarisbawahinya ya, ingin membangun konstruksi kita berpikir ini. Guys, kalau persaingan bisnis yang tidak sehat, masyarakat itu nggak dapat apa-apa. Tapi kalau persaingan bisnis yang sehat, itu pasti masyarakat yang menerima manfaatnya. Contoh, ini ketika misalkan ada pengusaha properti, rumah di sana bagus, speknya begini. Aku bikin juga. Aku bikin dengan ukuran yang sama, tapi lantai 3 misalkan. Ya kan? Dengan konstruksi yang lebih bagus. Artinya setiap orang yang membeli itu akan menerima peningkatan mutu dan kualitas. Tapi kalau misalkan rumahnya sama, ukurannya sama, dijatuhkan misalkan dengan, wah, itu suka flexing, wah, itu semennya kurang, wah, itu campurannya nggak bagus. Padahal si pemilik produk yang ini, itu tuh nggak lebih bagus juga produknya dari yang dia laporin, gitu. Nah, masyarakat harus benar-benar jeli dulu nih, melihat huru hara ini. Aku selalu bilang huru hara ya, Kak, karena nggak selesai-selesai. Kayak kemarin kasusnya NM ya, lebih parah lagi itu pemerasan disertai pencemaran, kemudian dilanjutkan dengan adanya tindak pidana pencucian uang. Ketika sudah dapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, muncul lagi laporan, nanti ada laporan lagi. Sampai kapan huru hara ini akan berakhir, ya kan? Padahal berputarnya di situ-situ aja, semuanya berkaitan dengan produk. Nah, aku sebenarnya ingin membuka wawasan masyarakat ya. Bagaimana sih seorang pelaku usaha bisnis melaporkan pelaku usaha bisnis yang lain? Padahal punya komoditi yang sama nih.
kalau dilihat lagi historinya atau dilihat lagi profilingnya, tadi seperti dokter Andreas bilang, wah kalau udah pada dokter, udahlah, dokter itu pasti nggak etis. Oke. Secara masyarakat dia, kalau dia konsumen, dia nggak make loh barang itu. Dari mana dia tahu? Padahal ada 3 kan, keamanan, kemudian kemanfaatan, khasiatnya, yang terakhir mutu kan. Kalau 3-tiganya tidak terpenuhi, baru dia bersalah. Tapi itu substansi perkara lah. Aku kembali lagi ke si Dokter S ini juga pernah melakukan hal yang sama, gitu loh. Nah, bagaimana mungkin dengan leluasanya bisa menyerang, dalam tanda kutip ya, menyerang produk-produk tertentu yang kemudian ada yang di-approve, ada yang nggak di-approve. Ini kan fenomena aneh ya, gitu loh. Lalu kemudian dengan alasan masyarakat, ya kan? Dengan alasan membongkar, ya kan? Tapi kalau misalkan kalau mau bongkar, kenapa dia nggak bongkar dirinya sendiri dulu aja sebagai bentuk integritas? Di sisi lain, dia membela dirinya. Di sisi yang lain, dia salahin orang lain. Nah, itu loh yang ingin kita apa ya? Kita urai gitu. Ini ada apa? Gitu kan? Ya sih. Tapi Mr. Glenn sebenarnya begini ya, kalau menurut aku ini karena sudah bertahun-tahun harusnya kita belajar ya. Dan pihak regulator atau APH juga nggak bisa tutup mata dan tutup telinga ya, karena memang dinamika hukum ini kan berkembang ya Mr. Blind ya. Ada kejahatan baru, dan lain-lain lah gitu ya. Nah kalau sampai saat ini ya, kalau aku lihat sebenarnya ada ketidaktegasan dari BPOM sendiri, Mr. Blind. Kalau menurut aku ya, kenapa aku bilang begitu ya? Harusnya begini, ketika ini adalah suatu produk, ini kan produk yang dikeluarkan oleh BPOM. Ini produk dia nih, kan gitu. Sama kayak sertifikat hak milik yang punya kan BPN, gitu ya. Itu produknya dia. Tanah SK Camat yang punya Camat, itu kan produk mereka. Kan begitu ya. Nah, ketika dia melihat isu ataupun perkembangan di sosial media ini, dia tahu nih hal ini tidak benar. Harusnya dia bisa memberikan pengumuman atau minimal dia memberitahu kepada masyarakat bahwasannya perlakuan ini tidaklah benar. Kan seperti itu Mr. Blind harusnya. Ini enggak didiamin, bikin pengumuman, nggak ada sama sekali dia apa-apain gitu loh. Ya udah biarin aja begitu, ribut aja kalian, kan gitu. Sementara yang punya produk ini si BPOM ini diam-diam saja, dia nggak ngapa-ngapain, lucu juga kan begitu. Ini mungkin jadi ini ya, jadi hal apa ya? Kalau BPOM bisa mendengar ya, dia harusnya tuh tegas. Dia bisa katakan nih, kalau memang ada review begini, itu tidak diperbolehkan. Karena kami ini selaku Badan BPOM, kami sudah melakukan protap seperti ini adalah produk kami. Harusnya dia malu Mr. Blind. Ini produk sudah BPOM loh. Tugas BPOM kan ada sebelum diproduksi, saat diproduksi, dan saat setelah diproduksi dan di marketnya. Itu kan tugasnya BPOM ini semuanya. Fungsi pengawasan. Nah, harusnya dia yang mengerti protap, mereview begini, masyarakat boleh nggak? Ya kalau dia bilang boleh, silakan. Tulis aja. Boleh. Doktip boleh. Dan doktip melakukan ini diperbolehkan menurut aturan BPOM nomor sekian, siapapun boleh, masyarakat harusnya begitu gitu loh. Dia tegas gitu loh penyampaiannya. Tapi kalau begini-begini terus ya udah nanti akan muncul lagi doktip yang ketiga, DRL yang kedua, DRL yang keempat. Akan ada begini terus Mr. Blind. Karena setahu aku ya, mereka ini punya aturan di mana jelas ketika
Kenapa di dalam BPOM itu ada PPNS-nya ada, penyidiknya kan ada mereka. Ada, betul. Benar nggak? Mereka punya penyidik loh. Ketika nanti di dalam regulasi ada pelaku-pelaku usaha BPOM, pelaku-pelaku usaha obat dan pangan, yang diutamakan adalah sanksi administratif. Benar. Nah, Tapi begini ya. BPOM ini memang kayak nggak ada nyali sih teman-teman. Kalau aku bilang ya. Ini Iya. kan gini ya. Kenapa aku bilang begitu, Mr. Blind? Sebentar, Mr. Blind. Aku lanjutin ya. Kenapa aku bilang begitu, Mr. Blind? Karena mereka yang punya protap. Itu produk mereka. Ingat, kalau mereka acuannya kepada undang-undang kesehatan yang pasal 435, di mana ada yang memproduksi, mendistribusi produk atau barang atau bahan Sediaan kosmetik sediaan farmasi yang tidak mengikuti regulasinya atau standarnya, itu harusnya BPOM dulu yang masuk ke sana. Kan begitu. Nah, kalau sekarang ini kan dipermasalahkan, udah kita to the point lah, Mr. Blind. Yang dipermasalahkan adalah overclaim, yang isinya ini, tiba-tiba isinya tidak ada. Nah, itu standarnya standar apa yang dicek? Ya udah, BPOM ini ngomong maju. Mereka punya namanya pengawasan setelah diproduksi, ada uji sampel kembali yang disimpan. Ini loh teknik ya, ini loh protapnya kami dalam menguji. Begini loh, apa segala macam. Nah, kalau yang sudah yang dimarketkan itu kan udah ada perpindahan barang nih, Mr. Blind. Betul. Dari pesawat 1 ke pesawat 2, dari laut 1, laut 2, dari Gojek lah, itu suhunya bagaimana, itu ada yang namanya bahan kimia degradasi. Ada misalnya karena suhu yang tidak baik, ya nggak usah jauh-jauh lah ya, Mr. Blind ya, obat batuk atau obat tetes mata inspo ya, begitu kita buka, Mr. Blind, udah berubah isinya. Ada yang sudah tertempel bakteri, berubahlah komposisinya, yang tadi sekian persen jadi sekian persen, yang tadinya steril tidak steril, kan begitu. Ada standarnya. Apakah itu bisa diuji? Nggak boleh. Yang diuji yang mana? Yang sampel tertinggal dong, bukan sampel yang dibeli-beli di sana sini. Begitu harusnya BPOM tegas itu. Nah, sehingga tidak semua masuk penjara. Kayak gini semua masuk penjara, Mr. Blind. Ya, jadi gini ya, Dr. Andreas Kapitri Ica. Kenapa aku selalu menggarisbawahinya tuh pada review, ya. BPOM itu pernah mengeluarkan aturan, mengatur untuk tentang siapa yang bisa mereviewkan. Ada. Cuman kan sudah kita pernah bahas itu bahwa regulasi itu tidak kuat dan tidak tepat. Tapi regulasinya ada. Tapi tidak kuat dan tidak tepat. Tidak tepat kenapa? Tidak tepat sasarannya. Tidak ada kaedah-kaedah atau parameter tertentu yang disertakan di situ untuk membatasi tentang hal-hal apa saja yang bisa direview. Oke? Nah, tidak kuat karena aku bilang sebagai sanksinya tidak ada yang benar-benar tegas mengatakan bahwa ini pidana loh. Kan gitu kan? Oke? Nah, itu untuk regulasi. Nah, yang kedua, perlu digarisbawahi juga, review ini adalah perbuatan awal yang disinyalir bisa menimbulkan sebuah perbuatan yang merujuk kepada perbuatan pidana. Dan itu terbukti ya, kita tidak bicara omon-omon nih. Kita bicara ada faktanya. Kasus Nikita Mirzani kan berawal dari review. Teman-teman harus ini dulu, kita harus legowo dulu menerima itu. Karena sudah divonis bersalah kan, dan inkrah ya. Itu semua berawal dari mana? Dari review. Dan itu di surat dakwaan ditulis. Artinya review ini ya bisa berujung pada perbuatan pidana loh. Oke, tadi sempat disinggung Dr. Andreas, memang regulasinya BPOM.
tapi tidak tepat dan tidak kuat. Tidak tepat karena tidak ada parameter tertentu yang disertakan, kemudian tidak kuat karena sanksinya begitu lemah, karena masih ada aja yang suka review-review ini dengan atas nama masyarakat. Gitu loh. Jadi kalau misalkan review ini masih diteruskan, ya, ini kan bahaya. Akan ada Nikita Mirzani berikutnya, akan ada DRG berikutnya. Aku mencerminkan ini tentang dengan kejadian yang sebelumnya ya, yang baru aja terjadi tahun kemarin ya. Kan ada pemerasan disertai pencemaran. Awalnya dari mana? Dari review. Ya kan? Nah, kalau tidak mau dikatakan tidak mau dikatakan ini ditunggangi atau ada motif-motif tertentu di balik mereview ini, ya harus benar-benar terbuka dong. Nggak ada pemerasan. Di Ica mana ya? Kalau aku Ya. Mr. Blind, dari misalnya aku nih di sisinya DRL lah, misal nih contoh nih, aku di sisi DRL, aku tuh gugat BPOM, aku akan gugat dia atas aturan-aturan dia. Karena yang pertama itu BPOM, harusnya tuh BPOM yang selaku regulator terhadap barang kosmetik, bahan pangan dan kosmetik atau obat-obatan. Dia dulu nih yang ngapain aku nih. Dia duluan yang ngapain produk-produkku, bukan kepolisian. Polisi itu kan nggak ke ini kan lebih spesifik itu kan, misalnya kayak inilah ya, lebih spesial khusus lah. Karena mereka punya PPNS-nya. Mereka punya protapnya itu bagaimana, apakah ini sanksi administratif kah, apakah surat peringatan kah, apakah sanksinya seperti apa, misalnya ditemukan yang aku tahu ya, aku nggak terlalu paham ya untuk produk-produknya DRL. Ada white tomato yang dikatakan itu isinya tidak ada white tomatonya. Nah artinya kan dokter beli nih produk, kan begitu ya Mr. Blind, kalau salah dikoreksi. Dia beli kemudian tidak dicek, tidak ada white tomatonya begitu. Nah sehingga harusnya itu dia melaporkan ke BPOM dulu, atau walaupun misalnya ke ini ya ke kepolisian itu harus lempar ke BPOM dulu. Kenapa? Karena kan ada uji sampelnya sesuai dengan protap mereka. Apakah memang di dalam DEP 1, 2, 3 dan 4 itu ada white tomato yang ditulis kemudian diproduksi tidak ada. Nah, kalaupun misalnya dia tulis nih di dalam DEP 1, 2, 3, 4 ada white tomato kandungannya. Saat diproduksi ya keluar notifikasi, diproduksi itu muncullah barang-barang yang sudah bisa dijual ya, dimarketkan. Itu ada uji sampel lagi Mr. Blind, ada mungkin 5 atau 10 sesuai dengan batch-nya disimpan sesuai dengan aturan BPOM. Nah waktu penyimpanan itu harusnya BPOM datang menguji kembali sesuai nggak sama DEP-nya. Kalau sesuai, diedarkan tuh semuanya boleh. Kalau tidak sesuai, kenapa ini tidak sesuai? Mungkin mesinnya kepanasan, atau ininya seperti apa, atau ada bagaimana. Nah di situ harusnya mencegah agar tidak terjadi ini semua. Ini BPOM jangan begini terus. Kalau begini semua sikut-sikutan, semua kan ribut. Nggak usah ada BPOM kalau begitu. Betul itu. Halo Dokter Janet. Malam semuanya. Malam. Dokter Malam, Janet, Dokter malam Andreas, semua, malam. Mbak Ica. Selamat malam semuanya, teman-teman yang di bawah. Iya. Dok. Tumben nih, Dokter Andreas sekarang mau koma lagi. Kan case-nya udah baru, yang kemarin udah males dok, karena udah itu aja kan, bosen. Iya benar, yang kemarin udah close lah. Sekarang kita yang baru nih. Yang Yang baru, kemarin yang udah
yang baru aja yang harus kita suarakan gitu ya. Gitu, Mr. Blind. Kalau aku ya di pihaknya, misalnya aku di timnya DRL misalnya ya, aku akan gugat itu BPOM. Mana aturanmu? Aturanmu begini loh. Betul, betul dok. Jadi memang secara prosedural ya barang itu beredar kan ada izinnya, oke? Siapa yang memberi izin? Tentu saja BPOM, ya kan? Artinya sebelum barang itu beredar, itu kan sudah diperiksa oleh BPOM. Ketika dia beredar, maka sudah diizinkan, bukan begitu ya? Jadi kita Benar. pakai logika sederhana dulu aja, ya, sebelum kita masuk ke substansi perkaranya. Artinya perannya BPOM itu sangat besar di sini, ya kan? Jadi Betul. bukan menyalahkan BPOM ya, BPOM harus bersuara dan bertanggung jawab dulu. Salah Mr. Blind. BPOM itu kalau udah begini dia harus mengikuti dinamika yang ada, Mr. Blind. Nggak bisa tidak. Kalau misalnya dia punya protap nih, ya Mr. Blind ya, step by step lah kita coba ikutin ya. Saat pelaku usaha mau mendaftarkan produknya untuk bisa dinotifikasi, artinya ada administrasi yang harus dipenuhin, misalnya SIUP, NIB, NPWP, mungkin itu dulu pertamanya, ya. Kemudian hak paten merek, kemudian formulasi dan semua segala macam. Masuklah tuh DIP 1, DIP 2, 3 dan 4. Diluluskanlah nih, keluarlah ini Mr. Blind nomor notifikasi. Ya, nomor notifikasi berarti siap edar nih. Waktu dia mau mengedarkan dia kan memproduksi nih pabriknya. Nah, di situ kan dia mulai mengawasin Mr. Blind. Dia harus mengawasi dong. Sama kayak BPJS Mr. Blind. BPJS kan ada di setiap rumah sakit. Usernya rumah sakit. Nah, BPOM-nya ada nggak di pabrik itu? Dicek dong. Jangan udah diproduksi, sudah bisa diedarkan, tiba-tiba bermasalah. Di-review orang, begini segala macam. Jangan begitu kerjanya. Ya ikutin dinamika saat ini terjadi. Ada nih orang oknum-oknum yang licik.